Ya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga, saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Kami datang kepadamu, sujud di hadapan tahta-Mu. Kami puji Engkau, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selamanya, bagi-Mu selama-lamanya. Selamanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang sudah ada dan yang akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, dan secara khusus bagi dua insan yang Kau kasih, Bobot Prawira Dinur Huda dengan Tiwi Indriastuti.
Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua, dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami mau serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Tuhan, bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan semua ini kami kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian terima kasih Tuhan. Pada mempelai berdua, pujikan pujian ini dengan penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi siang hari ini merupakan hari yang spesial bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Bobot Prawira Dinur Huda dengan Tiwi Indrastuti. Anda berdua hari ini bahagia? Ya, semua pernikahan, semua mempelai, dan juga keluarga, dan juga setiap orang yang hadir dalam sebuah pernikahan, tentu merindukan mempelai dalam membangun rumah tangga sungguh berbahagia dan diberkati Tuhan. Kalau mempelai berdua ditanyai, apa sih tujuanmu menikah? Tentu saja, aku ingin hidup yang bahagia. Tuhan juga telah berfirman, melalui Alkitab kita bisa mengerti. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan sendiri berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kemudian Tuhan memberikan penolong bagi dia. Dan firman Tuhan berkata, berdua menjadi lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya demikian. Apa yang Tuhan rancangkan tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Tapi ternyata tidak semua pernikahan itu berbahagia.
Tetapi kalau rumah tangga, keluarga yang dibangun dengan benar sesuai firman Tuhan, maka rumah tangganya seperti di Taman Eden. Tapi sebaliknya, kalau rumah tangganya bukannya menjadi rukun, harmonis, tapi banyak bertengkar, bermasalah, maka rumah tangga itu bagaikan neraka, ya. Jadi kalau tidak bahagia, itu penderitaan yang berkepanjangan. Tapi kalau Anda bekerja di suatu tempat, Anda tidak cocok, Anda merasa tertekan, ya sudah Anda cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau suami istri bagaimana? Terlebih lagi kalau punya anak, tidak bisa seperti itu. Dan masa depan mempelai berdua seperti apa? Tergantung Anda berdua. Bagaimana kau membangun rumah tangga? Tuhan yang menciptakan, Tuhan juga memberikan petunjuk. Kalau selama kita hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka kehidupan rumah tangga itu pasti bahagia. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan di dalam kitab Yosua pasal 1, ketika Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan mengingatkan Yosua, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi setiap kita, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung, kalau kita ingin kehidupan rumah tangga kita berhasil dan beruntung, demikian juga dalam usaha pekerjaan, karier kita berhasil dan beruntung, ya jangan lupa, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan artinya saudara baca firman Tuhan dengan bersuara sampai telingamu mendengar. Dan ketika engkau membaca disertai dengan iman, dengan percaya, dengan yakin, maka firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi saudara, sebuah kehidupan itu kita berhasil atau tidak berhasil, sangat ditentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah Tuhan menjadi pusat hidup kita, apakah Alkitab menjadi pusat kebenaran firman Tuhan. Dan kita harus ingat saudara, kalau Alkitab menjadi sumber kebenaran, maka yang mengalir adalah kebenaran saudara. Kalau sumbernya benar, ngalirnya benar. Kalau sumbernya jernih, mengalirnya jernih. Kau pastikan sumber kita, dasar kita yang utama adalah daripada Tuhan sendiri. Hidup kita yang mengalir adalah dari Allah Bapa, dari surga yang terus akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Mempelai berdua, Anda berdua ingin bahagia, mesti hidup sesuai firman Tuhan. Masa depanmu, rumah tanggamu seperti Taman Eden, atau sebaliknya seperti neraka. Masa depanmu itu, apakah bahagia atau banyak penderitaan? Kalau suatu pernikahan itu banyak penderitaannya, tidak bahagia, bahkan terjadi perceraian, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Salah satu atau dua-duanya melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau dua-duanya sama-sama di dalam Tuhan, sekalipun bahtera rumah tangganya menghadapi badai, ada tantangan, ada gelombang yang menerpa, tapi bahtera itu tidak akan karam. Dan kalau mengundang Yesus masuk dalam kehidupan bahtera rumah tanggamu, maka di situ ada Tuhan, maka percayalah, sebesar apapun badai itu menerjang, tetap akan sampai pada tujuan ilahi. Karena di situ ada Allah, di situ ada Tuhan. Maka ketika Anda berdua sungguh-sungguh ingin mengalami hidup yang bahagia, jadikan Alkitab menjadi sumber kebenaran. Anda berdua, ini panggilan lengkapnya Bobot. Wiro. Wira. Wira apa? Dari kata perwira ya, mungkin ya. Nah, perwira. Pahlawan. Ya. Lalu panggilan akrabnya perempuan Tiwi. Ya. Wira dan Tiwi. Ketika kalian pacaran, selama pacaran apakah Anda berdoa? Wira, apakah engkau berdoa, Tuhan, apakah Tiwi ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Tiwi, apakah engkau berdoa bahwa Wira ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah berdoa sungguh-sungguh,
Anda berdua harus yakin bahwa orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan. Dan kalau kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan paling tepat dan paling terbaik. Nanti itu menjadi dasar dalam kehidupan rumah tanggamu. Nanti ketika engkau menjalani hidup ini, kau menemukan apa yang kau harapkan pada pasanganmu tidak sepenuhnya kau dapatkan. Tetapi tetap percaya, dialah yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu yang membuat rumah tanggamu kokoh. Demikian juga saat ini saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh fokus. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan mencurahkan kekuatannya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Jadi kalau saat ini engkau bersungguh hati, maka berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Buka hatimu, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, jangan bingungi yang lain. Dan percaya, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Dan demikian juga kepada orang tua dan wali orang tua, biarlah kita sama-sama mendukung sehingga mempelai berdua sungguh dalam berkat Tuhan. Satu kerinduan dari gereja, supaya mempelai berdua dalam membangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan, bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Sudah firman Tuhan berkata, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sudah ini Mazmur ditulis oleh Daud. Daud nyadari bahwa keberhasilannya, kesuksesannya semua oleh karena Tuhan. Dan bagaimana Tuhan turun tangan, bagaimana Tuhan turut bekerja, bagaimana Tuhan menolong. Karena Daud memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia selalu cari Tuhan. Dia merenungkan firman-Nya, merenungkan kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Maka badai apapun yang dihadapi, dia tidak menjadi takut. Demikian juga mempelai berdua dan setiap kita. Kalau kita ingin hidup bahagia, berhasil, maka dengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ya melalui Alkitab. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita juga tidak bisa mendengar suara Tuhan yang berbicara. Tapi keberadaan Tuhan, keadaan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah yang menciptakan dunia dengan segala isinya, menciptakan langit dan bumi. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan dunia dengan segala isinya dijadikan oleh karena firman Tuhan. Tanpa firman tidak ada satu pun yang terjadi. Jadi saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Dan melalui Alkitab itulah kita bisa mengerti kehendak rencana Tuhan. Kitab Ulangan pasal 28 bisa dibuka. Kitab Ulangan pasal 28 nih, sudah saya kasih batas. Ulangan pasal 28 ayat pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan dengan setia engkau melakukannya apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkati engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Ayat yang ke-6, keluar masukmu Tuhan menyertai. Ayat yang ke-12, Tuhan akan membukakan tingkap langitnya, mencurahkan berkat-Nya. Sehingga engkau tidak kekurangan, tetapi engkau tidak minta pinjaman, tapi bisa memberi pinjaman. Ini janji Tuhan, saudara. Kepada siapa? Mereka yang mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Yang melalui Alkitab. Sudah dikasih Tuhan, kita semua punya smartphone sekarang ya. Nah, mempelai berdua punya smartphone ya. Install Alkitab enggak? Install. Beberapa versi mungkin ya. Tapi kapan bacanya? Kalau di gereja Pak.
seminggu sekali. Tapi kalau WA, Instagram, setiap saat dibuka. Sedangkan firman Tuhan berkata, dunia dengan segala isinya, dengan segala pengetahuan akan berakhir. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, membaca, dan kau mendapatkan, itu akan memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Memberikan kehidupan, memberikan petunjuk, memberikan pencerahan sehingga kita sungguh-sungguh akan berjalan dalam kasih Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan? Silakan dibuka pita yang merah. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Mereka bertanya, dari hukum yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada bangsa Israel. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Dari 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, mana yang paling penting? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya 2 hukum ini saja. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini sebenarnya kita mudah untuk menyadari apakah kita berjalan sepenuhnya di jalan Tuhan atau tidak. 2 hukum ini aja. Yang pertama dan yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Apakah Tuhan menjadi pusat hidup kita, apakah menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tapi Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Dan Allah sudah buktikan kasih-Nya. Dan firman Tuhan berkata, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Saya dan saudara adalah orang-orang berdosa. Semua yang lahir dari benih Adam. Mulai dari Adam sampai manusia terakhir sudah jatuh dalam dosa. Siapa yang tetap ini berkata, saya tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada, saudara. Semua orang sudah berbuat dosa. Yang sederhana saja, saudara, hukum yang kelima. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya, Wira, pernah kurang ajar sama papa mama enggak? Tiwi, pernah kurang ajar sama orang tua? Pernah bentak orang tua? Nah, pernah. Ya. Nah, tapi saya mau tanya, siapa yang ngajari kalian kurang ajar sama orang tua? Siapa yang ngajari? Tidak ada, dari dirinya sendiri. Nanti besok anakmu ya gitu. Gak usah kamu ajari. Nanti kurang ajar sama orang tua. Nanti memberontak sama orang tua. Melawan orang tua. Gak usah diajari. Itulah akibat dosa, bibit dari manusia. Benih dari manusia itu sudah bawa tabiat dosa. Hukum yang ke-9, jangan berdusta. Kalian pacaran berapa lama? Hah? Setahun lebih. Ya, selama setahun lebih. Saya mau tanya jujur ya, Wira, pernah bohong sama Tiwi? Tiwi? Pernah, lagi setahun ya pacaran, wis bohong-bohongan. Nanti jadi suami sama, suami istri sama. Nanti kalau ada yang berani, saya jadi suami tidak pernah bohong, itu banyak bohongnya. Tidak ada yang bisa, saudara. Pendeta pun ditanya, ya rawani menjawab, tidak bohong, saudara. Tidak bisa. Tapi kalau ditanya siapa yang ngajari bohong, tidak ada. Nanti anakmu ya juga gitu, bohongi orang tua. Maka firman Tuhan itu berkata, Alkitab itu kebenaran. Nah, kalau Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, ya semua. Upah dosa kematian dan semua manusia akan mengalami kematian. Itu buktinya.
Dan akibat dosa juga membawa manusia masuk neraka. Tapi di satu sisi Allah mengasihi kita. Maka Allah sendiri firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Maka Yesus satu-satunya yang lahir dari rahim perempuan yang tidak berdosa. Karena dia bukan benih dari laki-laki ini. Tetapi ada firman Tuhan. Itu adalah roh Allah sendiri. Yang menjadi sama dengan manusia. Semua yang lahir dari benih laki-laki berbuat dosa. Baik nabi, murid-murid Tuhan Yesus, rasul-rasul sama. Mereka adalah orang-orang berdosa. Yesus datang. Dia tidak berbuat dosa. Dan dia tidak ada dosa. Tapi dia dijadikan dosa. Untuk memikul dosa seisi dunia. Dosa saya dan saudara dibayar oleh Tuhan. Dengan darah dan nyawanya. Supaya setiap orang yang percaya pada dia beroleh hidup yang kekal. Jadi Wira dan Tiwi, ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kau telah dibeli menjadi milik Tuhan. Kau menjadi umatnya, kau menjadi anaknya. Dan firman Tuhan berkata, ketika engkau sudah menjadi milik Tuhan, kau berharga di mata Tuhan. Maka engkau harus nyadari, pasanganku juga milik Tuhan. Keluargaku milik Tuhan, berharga di mata Tuhan. Maka bangunlah rumah tanggamu sungguh-sungguh bagi Tuhan. Awali hidupmu dengan membangun mezbah. Cari Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Nah, yang penting Anda berdua. Jadikan Tuhan itu nomor satu. Jadi pusat hidupmu. Ngawali segala sesuatunya dengan terlebih dahulu datang pada Tuhan. Seperti saat ini untuk mengawali engkau hidup dalam sebuah rumah tangga. Diawali dengan pemberkatan nikah. Mengawali kehidupan kita sehari-hari dengan kita membangun mezbah doa pagi kita masing-masing saat teduh kita. Lalu yang kedua untuk kita bisa bahagia. Tadi yang pertama ya, kualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita? Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan? Benar tidak kita ini takut akan Tuhan? Benarkah kita itu sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita takut akan Tuhan, sudah pasti hidupmu ada dalam anugerah berkat Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita bahagia, firman Tuhan berkata, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sama kita? Wira, siapa sama kita? Ya semua orang, ya, sesama kita. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin hidup bahagia, kita mestinya tidak punya musuh. Kita tidak boleh punya kebencian, kemarahan, dendam kepada seseorang. Orang yang menyimpan kebencian, kemarahan itu nyiksa dirinya sendiri. Gak bisa bahagia. Tapi kalau orang seperti yang Tuhan katakan, mengasihi semua orang. Termasuk orang yang menyakiti kita, termasuk yang mengkhianati, yang menfitnah, yang merugikan, yang menipu. Tetap Tuhan berkata, kasihlah. Kasihlah musuhmu, doakan musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, justru disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kita di pihak Tuhan, maka Allah di pihak kita. Dan pada saat Allah bersama dengan kita, tidak ada yang dapat melawan. Maka hiduplah sesuai firman Tuhan. Bangun rumah tanggamu seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau rumah tangga ingin bahagia, kalian berdua harus saling mencintai. Kalian berdua harus saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur dalam Tuhan. Itu yang harus menjadi dasar hidupmu. Membangun komunikasi yang baik. Jadi perkataan yang membangun, memuji, sentuhan kasih, belayan, ya, saling membelai. Ya benar loh saudara, ya. Orang itu suka dibelai. Ya, dari bayi sudah sekalian. Begitu bayi itu di tempat tidurnya,
di boxnya nangis, ibunya datang terus dibelai, langsung diem, langsung seneng. Lalu kalau kita perhatikan, kalau nenek kita sakit, yang kita sakit, atau orang tua kita sakit, ketika kita datang menjenguk, lalu kita mengusap tangannya, sabar ya, Tuhan pasti sembuhkan. Orangnya senang, tenang, teduh. Sentuhan kasih, perkataan yang membangun, perkataan yang menguatkan. Ketika engkau sungguh-sungguh ingin bahagia, buat orang yang kau cintai bahagia, maka engkau akan bahagia. Nah, sekarang pertanyaan saya, Dewi, nanti kalau sudah jadi istri, apa yang kau lakukan untuk suamimu? Mengabdi pada suami. Mengabdi pada suami. Bukti pengabdianmu apa nanti? Contohnya seperti merapikan bajunya, menyiapkan baju, menyiapkan makan, seperti itu. Itu, mau dilayani gitu? Iya. Kalau masih bisa ngelakuin sendiri ya saya ambil sendiri. Iya, pakaian dipilihin, akan diambilin. Tapi ada istri yang gitu ya. Ada yang seperti itu, ada suami yang suka seperti itu. Ya. Mertua saya gitu, ya. Mertua laki saya gitu dan mertua perempuan saya yang selalu menyediakan. Kalau yang mau mandi mertua ya laki mau mandi sudah disiapkan, ya. Anduknya, pakaian gantinya, air hangatnya seperti itu. Kalau makan sudah diambilkan nasinya, lauknya sudah disediakan. Wah, saya pribadi orang dari dulu mandiri, saudara. Jadi istri saya tidak pernah menyiapkan semuanya itu. Dan saya lebih enjoy demikian. Tapi masing-masing punya keinginan masing-masing ya. Nah, ada istri yang perhatian. Jadi kalau suami tidak mau dilayani rasanya ya tidak senang, tidak gimana. Nah, itu harus suami istri ya. Bicarakan. Udah aku gak usah repot-repot, gak usah. Tapi aku pengen ngelayani kamu, ya sudah dilayani aja ya. Dinikmati. Ya, perbedaan-perbedaannya dari pola hidup. Ada yang mandiri, ada yang memang familiar, seperti itu. Suka bersama-sama, ada suka independen sendiri. Nah, seperti itu. Tapi sesuaikanlah. Dan nikmatilah yang penting. Nah, ada ya, kamu mengabdi, terus berarti melayani suami ya. Kira-kira kalau kamu mengabdi melayani suami, suamimu bahagia enggak sih? Bahagia. Ya, ya harus begitu. Jadi prinsipmu Tiwi, aku jadi istri. Adalah aku menjadi penolong bagimu, aku akan berjuang membuat engkau bahagia. Aku akan menjadi pendukung, aku mensupport engkau. Dan aku akan menjadi istri yang terus ingin melakukan yang terbaik bagi suami, membuat suami bahagia. Ketika suami bahagia, kau akan bahagia. Ya. Kamu bahagia enggak, Wira? Punya istri, Tiwi? Bahagia. Lalu apa yang kau lakukan untuk istrimu? Melakukan yang terbaik. Apa yang kau lakukan terbaik itu apa? Ya memberi perhatian, memberi ya layaknya suami, contohnya nafkah. Ya, penting itu nafkah ya. Jadi suami harus bertanggung jawab. Kalau seorang laki-laki mulai berani menikah, dia harus bekerja, dia harus siap untuk membiayai kebutuhan seisi rumah. Nah, kamu sudah kerja, berapa sih yang akan kau berikan pada istri? Dari hasilmu, sebagian pas semua? Semua. Iya. Ya kadang ya kayak uang sakunya aja dikasih ke saya, seperti itu. Iya, semua. Nah, salah satu pemicu di dalam keuangan adalah dalam kehidupan rumah tangga adalah keuangan. Yang terbaik manusianya jadi satu, suami istri itu jadi satu. Maka demikian juga segala yang ada dalam kehidupan kalian berdua yang menjadi satu. Kalau punya mobil ya dinikmati bersama-sama. Ini mobilku, serasa numpak sana. Tidak bisa. Bersama-sama, boleh dipakai bersama. Rumahnya demikian juga. Jadi menjadi bersama-sama, dimiliki bersama-sama. Dan keuangan dikelola bersama-sama. Perhatikan, kalau dikelola bersama-sama,
tidak memberi kesempatan untuk saling mencurigai. Tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak. Nah, karena firman Tuhan juga berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau keuanganmu dipersatukan dalam rumah tanggamu, ya hatimu di rumah tangga. Maka sangat penting. Ya, keuangan nomor satu tentu kita kepada Tuhan, ya, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan supaya hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Karena dialah sumber berkat itu. Jangan melekat pada harta. Lalu demikian juga uang itu ada dalam keluarga, dikelola bersama supaya hati kita ada dalam kehidupan rumah tangga, dinikmati bersama-sama, dikelola bersama-sama. Kami bawa kehidupan rumah tangga bahagia. Lalu dalam komunikasi demikian juga. Bangun komunikasi yang baik. Ya. Kalau Wira manggil Tiwi bagaimana? Panggilan akrabmu gimana? Ya sayang, kalau enggak Tiwi. Tiwi, ya. Kalau kamu suka dipanggil gimana? Sayang Pak Tiwi. Sayang. Sayang, ya. Kalau kamu manggil Wira? Sayang. Sayang juga, ya. Perhatikan kata yang itu dari sayang, ya. Tapi kalau manggil yang gitu ya jenenge wis ora sayang, Saudara, ya getak ya beda, nadanya ya beda, Saudara. Nah, tentu salah satu juga nada, ya. Cara berbicara. Tuh. Lalu sentuhan tadi saya katakan sentuhan. Ternyata sentuhan itu sangat mempengaruhi, ya. Jadi kalau anak banyak mengalami sentuhan dipeluk orang tua, maka emosinya jauh lebih baik daripada tidak pernah disentuh, jarang disentuh. Misalnya ayahnya jarang menyentuh, maka hubungan anak dengan ayahnya juga akan renggang. Tapi kalau ayahnya juga sering menggendong, sering membelai, maka hubungan anak itu juga akan tetap baik. Jadi kalau jarang, maka juga akan membuat hubungan tidak erat. Ya, sentuhan itu menyegarkan tubuh kita, benar ya. Kalau istri sering disentuh, dibelai, dicium, awet muda, ya. Itu lebih daripada di facial loh, benar. Itu karena kebahagiaan yang dari dalam. Maka buatlah pasanganmu bahagia. Lalu bisa dibuka pita yang biru. Nah, ini adalah prinsip bagaimana kita membangun rumah tangga. Allah yang menciptakan, Allah juga memberikan petunjuk. Selama kita berjalan dalam firman Tuhan, dalam petunjuk Tuhan, maka engkau jadi pribadi yang berkenan pada Tuhan. Firman Tuhan di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24 itu adalah bagi istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi perintah firman Tuhan bagi istri, kalau istri ingin bahagia, lakukan perintah Tuhan ini. Hai istri, tunduk pada suamimu. Nah, suamiku seperti itu, ya tetap tunduk. Suaminya kalah pinter, penghasilan lebih rendah daripada istri. Istri penghasilan jauh lebih besar, tetap firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah pada suamimu. Ketika seorang istri tunduk pada suaminya, dia menghargai, dia kagum dengan suaminya. Maka dia bisa mesra dengan suaminya, dia bisa menikmati kehidupan rumah tangganya. Dia bisa bergairah dengan suaminya. Tapi begitu tidak menghargai suaminya, saat itu juga dia akan menjadi dingin. Dia tidak bisa melayani dengan baik. Maka firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Ini ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita, tapi tetap tidak berubah. Istri tunduk pada suami kalau ingin bahagia. Perintah firman Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau jadi suami yang ingin bahagia dalam kehidupan rumah tangganya, jadilah suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Jangan jadi suami yang otoriter, yang keras. Memang seisi rumahnya takut, tunduk sepertinya. Hormat tapi hormatnya takut. Tidak ada rasa ketenangan, kenyamanan. Tapi jadilah suami yang mengayomi keluarga. Yang memberikan rasa tentram, rasa nyaman, rasa tenang dalam keluarga. Jadi kalau bapaknya pulang, ayahnya pulang, istri senang, anak-anak senang, rasanya nyaman, rasanya aman, ada ketentraman. Tapi jangan jadi suami yang keras. Begitu suami datang, motornya dari jauh atau mobilnya anak sudah tahu,
langsung tenang semua, langsung masuk kamar semua. Takut. Itu tidak membawa kebahagiaan. Tapi jadi suami yang mengayomi. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Sehingga setiap orang yang datang pada Kristus, hatinya tenang, ada damai, sejahtera. Jadi suami harus seperti itu ya. Bawa rasa tenang, tentram dalam rumah tangga. Lalu prinsip yang ketiga, hormatilah orang tuamu, supaya engkau panjang umur dan bahagia. Lalu yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Disiplin dan dikasih. Ketika engkau mendidik di dalam Tuhan, sehingga masa depannya menjadi anak-anak ilahi. Anak yang takut akan Tuhan, yang hidup seturut jalan Tuhan. Maka masa depan anaknya juga seperti janji Tuhan. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Demikian kalau engkau menegakkan keempat hukum ini, maka rumah tanggamu menjadi kokoh. Tuhan berkati. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Bunga dan Alkitab bisa ditaruh dulu. Kalian saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya, berpegangan tangan ya, ya. Dengan iman, dengan percaya, Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Lihatlah sisi yang terbaik bagi pasanganmu. Lihat kelebihannya, dan biarlah engkau bersyukur kepada Tuhan. Dan pernikahan ada panggilan yang indah, buatlah orang yang kau cintai bahagia. Hendaklah kalian saling mengasihi, saling menolong, saling membangun, saling menasihat, dan saling menghibur di dalam Tuhan. Sebelum kalian dipersatukan terlebih dahulu, kalian berdua akan menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dan mendasari ikrar janji ini, saya ajak kita berdoa, khususnya mempelai berdua. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Bobot Prawira Dinur Huda, dengan Tiwi India Stuti, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin. Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikrar janji dengan kesadaran, Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria, Bobot Prawira Dinur Huda. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Raden Bobot Prawira Dinur Huda, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Tiwi Indria Stuti yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan. Sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Tiwi India Stuti. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Tiwi Indria Stuti, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Raden Bobot Prawira Dinur Huda yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan
Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, ingatlah bahwa Anda berdua telah saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan dengan tukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas. Emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biar ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Raden Bobot Prawira. Demikian juga Tiwi akan mengungkapkan cinta kasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Wira dengan kasih Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua setelah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin, tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita satukan hati, kita serahkan mempelai berdua. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya pada Tuhan. Bukalah hatimu. Serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu, bagi dua insan yang Kau kasihi, Raden Bobot Prawira Dinurhuda dengan Tiwi Indiastuti, Tuhan, saat ini mereka berdua sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Bobot Prawira Dinurhuda dengan Tiwi Indiastuti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Bobot Prawira Dinurhuda, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Tiwi Indiastuti, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya,
istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya. Apapun yang dia kerjakan oleh pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengan dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan sakinah gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat-Mu. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan turun kembali bersama-sama. Kembali saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri. Silakan Wira untuk membuka cadarnya. Kau berhak untuk membuka cadarnya sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini kalian berdua terbuka satu dengan yang lainnya dan tidak menjadi malu. Terbuka dalam segala sesuatu, termasuk kalau HP-nya di password, ya pasangannya harus tahu. Demikian juga kalau kalian memiliki rekening yang berbeda, satu dengan yang lainnya tahu. Ya, jadi keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis untuk merusak, dan keterbukaan juga menjauhkan, menghindarkan dari kesalahpahaman. Kalian berdua telah mendengar firman Tuhan, tetapi yang terpenting adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani." Demikian juga dalam kehidupan mempelai berdua. Hendaklah kalian saling melayani. Wira, engkau jadi suami untuk melayani kebutuhan istri. Demikian juga Tiwi, kau menjadi istri untuk melayani kebutuhan suami. Saja Anda berdua pada saat ini sebagai simbol bahwa kalian akan saling melayani. Saya punya roti. Ya, silakan Anda ambil, silakan dibuka. Selama kalian pacaran kurang lebih 1 tahun, sudah pernah suap-suapan? Hah? Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Iya, Tiwi saya tanya, sudah apa belum? Oh, sudah. Nah, sekarang sebagai suami, ya silakan. Ya, sebentar. Nah, supaya ada kesannya yang indah. Ini kan pertama jadi suami istri. Nah, saya ajari ya. Nah, kamu mundur sedikit. Nah, terus kamu berlutut ya gitu. Ya, terus rotinya diangkat tangan 2. Terus kamu ngomong dulu kan. Manggil Tiwi gimana? Sayang. Oh ya, sayang, ini roti buat kamu. Iya. Wah, diambil semua oke. Silakan berdiri, ya, taruh dulu. Nah, sekarang gantian Tiwi, ya. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang pasangan. Pasangannya dirangkul. Dirangkul gimana? Oh ya boleh. Pegang mulutnya terus ngomong. Ya silakan dipegang mulutnya. Sayang, ini roti buat kamu. Iya. Seret ya rotinya ya. Iya. Nah, segala sesuatu yang indah lakukan. Semua yang membuat bahagia dilakukan. Yang bikin susah, bikin sakit hati, hindarilah. Tapi apa yang membuat kalian bahagia, membuat kalian sukacita, lakukan. Ya, sekarang Tiwi
pegang pundak suamimu dengan mesra, ya itu dibuang dulu, ya. Ya. Udah bersih, ya pegang. Ya. Inilah orang yang akan menemani engkau hidup bersama-sama. Pegang bobot, Pira pegang pinggangnya, ya. Inilah wanita yang akan menemani engkau menjalani hidup ini. Mungkin kau akan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih, sampai salah satu dipanggil Tuhan. Sebuah perjalanan yang panjang. Kalian akan hidup bersama-sama dalam satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Nah, inilah orang yang ada di hadapan. Terimalah satu dengan yang lainnya penuh dengan kebanggaan, kebahagiaan. Silakan Wira memberikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Ya. Keningnya. Oke, sekarang ganti Tiwi yang cium suami. Iya. Iya. Bagaimana? Anda senang? Mau lagi? Oh, enggak. Ya, semua yang menyenangkan lakukan ya, yang bikin susah jangan dilakukan. Dari gereja akan memberikan akte, Anda berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ya, bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan benih sulung, silahkan. Ya, bersama-sama. Silakan. Mari bersama-sama ya. Menghadap kamera supaya bisa diambil. Dengan iman, dengan percaya, biarlah benih profetik Anda, benih sulung menjadi berkat bagi kalian berdua. Tuhan berkati kalian berdua, benih yang kalian tabur di dalam Tuhan. Ya, silakan. Ya, bisa ditaruh dulu. Ya, ini orang tuanya Tiwi, suami istri, bapak ibu, bisa berdiri dulu bentar. Ya, bisa saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah, Bu? Tahun berapa menikahnya? 98. Berarti 98, 34. 98. Oh, 24 ya. 24 tahun ya. Sudah 24 tahun hidup bersama. Masih ada sisa hidup berapa tahun tidak tahu, tapi bangunlah dengan baik. Sudah melewati 24 tahun. Bapak kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan seorang istri. Silakan Pak, ucapkan terima kasih sama istri. Dilihat istrinya. Ya, jangan lihat saya, lihat istri. Terima kasih udah istri saya sudah menemani saya selama 24 tahun. Terima kasih. Iya, silakan istri juga ucapkan terima kasih sama suami. Iya. Terima kasih ya Pak, sudah menemani aku 24 tahun. Sudah punya anak 2. Terima kasih. Iya. Bapak, Mbak, Ibu, mana yang lebih galak? Mana yang lebih galak? Gak ada yang galak. Ya, Bapak Ibu ini banyak ribut atau rukun? Gak usah dijawab ya. Nah, paling tahu anak. Ya. Pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah anak-anak. Besok demikian juga. Jadi kalau kamu banyak ribut, di luar ketonian mesra-mesraan, anakmu yang ngerti. Nah, di rumah banyak bertengkar ya. Nah, mesti dibangun dengan baik. Ya. Pak, silakan berikan ciuman sama istri. Mau roti, Pak? Nanti saya kasih roti. Bersama. Ya, mau? Wah, oh enggak usah ya. Silakan dicium langsung. Iya. Silakan dicium istrinya, Pak. Iya. Anak suka melihat orang tuanya rukun mesra. Itu bahagia. Anak bahagia melihat orang tuanya mesra, rukun, bersatu. Anak ikut sedih ketika orang tuanya bertengkar. Bangun rumah tangga yang rukun mesra, anak-anakmu juga bahagia. Silakan duduk. Silakan TV bersama.
Wira, ya Tiwi di hadapan Ibu, Wira di hadapan Bapak. Ya, ucapkan terima kasih Tiwi kepada Bapak Ibu. Ya. Jangan ditarik. Bapak, Ibu, terima kasih sudah merawat saya dari kecil sampai sekarang. Kami berdua sudah menjadi suami istri yang sah. Mohon doa restu untuk kami berdua, semoga kami menjadi keluarga yang bahagia. Terima kasih. Iya, Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat silakan. Ya, ucapan terima kasihmu aku terima. Semoga kalian berdua bisa menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Tolong dijaga Tiwi juga menjaga Suiro, supaya kalian dapat menjadi kakek nenek sampai nanti maut memisahkan ya. Ya, itu aja. Silakan mempelai berdua sungkem sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya. Silakan orang tua berikan doa restu, tumpang tangan atas anak-anak. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Ya. Silakan Tiwi, Ibu dipeluk. Ya, Ibu dipeluk. Rela menderita, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami Ya, silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua. cinta itu Kepada wakil orang tua silakan berdiri. Ya, kakak dan adik silakan berdiri. Ya, berikan ucapan selamat. cinta itu murah hati, rela Ya, silakan Wira sama Cici. menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Kepada mempelai berdua, dengarkan firman Tuhan. Bobot Prawira Dinuhuda dengan Tiwi Indiastuti, dengarkan firman Tuhan. Sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada orang tua dan wali orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas mereka, biarlah mereka membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah berkat-Mu, hadirat-Mu, dan kami saat ini kembali bersatu hati, kami serahkan bata rumah tangga yang baru dalam kasih-Mu Tuhan, yaitu Raden Bobot Prawira Dinuhuda dengan Tiwi Indriastuti. Tuhan berkati kehidupan bahtera rumah tangga mereka hari demi hari yang mereka lalui, senantiasa ada bersama dengan-Mu Tuhan.
Berkati segala apa yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil. Tuhan juga karuniakan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk orang tua dan wali orang tua. Tuhan berkati mereka dan apapun yang mereka perjuangkan, Tuhan membuat mereka berhasil. Dan biarlah mereka juga bisa melihat kebahagiaan dari mempelai berdua. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, biarlah berkat-berkat yang sama turun atas setiap kami. Tuhan berkati juga setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Lalu sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin.